Your Ministry bersama dengan Coach Noni, Coach Kari. Oke deh, Yes. seperti biasa Coach Dedi sudah menyiapkan sesuatu yang sangat seru dan menarik. Ya, betul sekali. Yuk kita panggil Coach Dedi. Halo adik-adik, good morning. Yeay, ketemu lagi nih bersama Coach Dedi. Seperti biasa, kalau ada Coach Dedi ada games. Nah, games kali ini adalah menebak cerita dalam Alkitab. Nah, Coach percaya nih ya, adik-adik pasti pinter-pinter nih bisa menebak games Coach Dedi nih. Sekarang Coach akan kasih 3 petunjuk. Nanti adik-adik tebak ya, dari petunjuk itu adik-adik menebak cerita apa yang ada di dalam Alkitab. Sudah siap? Yang pertama, ada kata air, kaki, dan guru. Ayo adik-adik tebak nih, kira-kira cerita apa nih di dalam Alkitab. Petunjuknya air, kaki, dan guru. 5 detik ya, Coach kasih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo adik-adik, udah tahu belum jawabannya? Coach kasih tahu ya. Ceritanya adalah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, gampang kan? Nggak susah kan? Yang kedua nih ya, ada kata rambut, singa, dan gerbang. Ayo adik-adik, ayo, bisa gak? 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah tahu jawabannya adik-adik? Apa ayo? Ya, betul. Yang jawab Simpson. Ya, bukan Daniel ya. Kali ini jawabannya Simpson. Oke. Yang ketiga, ada kakak, kata adik, dan sob. Nah, ayo adik-adik, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo cerita apa adik-adik? Coach percaya adik-adik bisa menebaknya ya. Jawabannya adalah Yakub dan Esau. Mau lagi adik-adik ya, yang keempat nih kali ini. Ada kata rumah, batu, dan pasir. Kira-kira apa ya adik-adik ya? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan 2 macam dasar ya. Oke, selanjutnya yang kelima nih ya. Yang kelima nih. Kelima ada kata hewan, air, dan pelangi. Wah, nggak susah nih, ada kata hewan, air, dan pelangi. Ayo adik-adik, 5 detik seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, jawabannya adalah Nuh. Oke. Yang keberapa nih? Ke-6. Oke ya, 6. Ada kata jubah, sumur, dan kakak. Nah, kalau adik-adik lihat streaming minggu kemarin nih, ini jawabannya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nah, yang ketujuh nih, yang terakhir nih ya. Ada kulit, sungai, dan angka 7. Ayo, kira-kira apa adik-adik? Ya, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah tahu belum jawabannya? Panglima Naaman disembuhkan. Yeay, seru kan adik-adik? Nah, Coach percaya adik-adik bisa menjawabnya semua ya. Itu cerita tentang Alkitab semua. Oke, tidak lama lagi kita mau ke Praise and Worship ya. Ayo ready? Do ya
worried about now? Trying to figure it out now. God knows right where you are now. You know it's all in his hands now. Because he cares for you, always cares for you. You know he'll see you through. He's always there for you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares about you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares so much about you. And give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares about you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares so much about you. Wah, semangat. Semangat Praise pagi, and Coach. worship-nya, Yap, ya. yap. Coach Nani, Iya. tahu nggak pandemi COVID-19 ini nih ya, belum selesai loh, malah udah hampir 2 tahunan ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Sedih deh, belum bisa ketemu adik-adik ya kan. Nah, adik-adik juga sudah tahu kan di berita banyak bicara tentang virus corona yang terjadi dan tentu saja mengerikan ya. Karena terjadi bukan hanya di negara kita di Indonesia ini, tetapi terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Nah, kalau kita lihat dan dengar terus gitu ya berita-beritanya gitu kan, sepertinya masalahnya itu terlalu besar bagi kita untuk berbuat sesuatu atau malah kita bisa bisa takut atau khawatir tentang hal itu. Iya memang, tetapi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah apapun yang kita sedang hadapi. Dan masalah besar apapun yang ada, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Nah, hari ini kita juga akan mendengar firman Tuhan yang keadaannya seperti ini juga nih, di mana murid-murid Tuhan Yesus menghadapi masalah yang besar dan tidak mungkin dilakukan oleh mereka sendiri. Yes, kecuali Yesus Kristus yang menyelesaikannya. Ya, oke Coach, kita ready Coach? Kita mau dengar firman Tuhan hari ini yang diambil dari mana nih Coach? Matius 14 ayat 13 sampai 21. Adik-adik semua pasti tahu dan masih ingat sebuah cerita yang sangat mustahil atau impossible untuk diselesaikan. Setelah Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Raja Herodes, maka Yesus pun pergi dari tempat itu dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang-orang banyak itu mendengarkannya dan mengikuti Yesus dari kota mereka. Dan ketika Yesus tiba di tempat itu, ia melihat sejumlah besar orang yang datang dan berkumpul di situ dan ingin bertemu dan mendengarkan perkataannya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus mengajar dan menyembuhkan mereka yang sakit hingga menjelang malam hari. Inilah tantangan yang dilihat oleh murid-murid Yesus. Kira-kira nih ya, adik-adik bisa tebak gak sih apa yang dialami oleh murid-murid Yesus ini? Yang pertama, Yang pertama apa tuh, hari Coach? sudah menjelang malam. Oke. Yang kedua, orang-orang berkumpul itu jumlahnya bukan hanya 5 orang. Yap. Bukan hanya 50 orang Tapi- atau 500 orang, Yes. tetapi lebih dari 5.000 orang. Wow, terus apa lagi Coach? Yang ketiga, mereka pasti lapar karena mereka berkumpul dari siang hingga menjelang malam hari. Pasti mereka itu mulai panik deh, ya kan adik-adik ya. Karena tidak ada tempat untuk membeli makanan di tempat yang sunyi. Apalagi nih sudah menjelang malam hari, ya kan? Iya. Maka murid-muridnya berkata kepada Yesus, Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Adik-adik tahu nggak jawaban Yesus kepada mereka? Yesus berkata,
mereka tidak perlu pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Oh no, gitu Oh kan. no. Nah, itu bukan jawaban yang ada di pikiran murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita juga pasti begitu ya, Coach ya. Wah, tidak mungkin, tidak bisa lah Yesus lah. Dari mana lah? Apa Yesus tidak tahu jumlah orang yang berkumpul di sini? Iya, apa Yesus nggak tahu kalau tempat ini nih jauh dari mana-mana. Apalagi Udah malam ya kan? Gimana sih nih Yesus? Ini pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan, mustahil. yes, kemudian murid-murid Yesus menjawab, Yesus, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Coba adik-adik bayangkan, sepertinya tidak mungkin bukan 5 roti dan 2 ikan Ya. cukup makan satu anak aja nih, Satu aja. satu adik-adik yang kecil-kecil itu mungkin cukup ya kan. Mungkin kalau 10 10 lah ya, kalau bisa, dipotong bisa. kecil-kecil ya kan. Tapi ini yang berkumpul lebih dari 10 orang. Gimana dong Tuhan Yesus? Siapa yang masih ingat berapa orang yang ada di sana? Ayo. Betul. Betul. Berapa orang, Coach? 5.000. Goceng. Tapi itu cuma laki-laki, ya kan? Ah. Belum termasuk yang perempuan loh. Belum Ya nggak termasuk sih? yang bawa istri, Nah, bawa anak. ya Aduh. kan? Ya, jadi bagi murid-muridnya Tuhan Yesus itu adalah masalah yang terlalu besar, bahkan mustahil bagi mereka menyelesaikannya tuh, Coach. Iya, tentu saja mustahil jika mereka melihat kepada kemampuan diri mereka sendiri. Nah, jadi adik-adik tahu nggak masalahnya? Apa tuh, Coach, masalahnya? Mereka hanya terfokus pada diri mereka yang kurang dan tidak mampu, bukan pada kehadiran dan keberadaan Yesus. Di tengah-tengah mereka yang bisa melakukan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Yap, mereka hanya sibuk dan melihat tantangan yang ada dan tidak menyadari bahwa Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka jauh lebih besar daripada masalah apapun yang mereka hadapi. Lalu Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku, ya kan? Dan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu dan menengadah ke langit. Dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada semua orang yang ada di sana. Jadi adik-adik sudah tahu kan akhirnya semua orang yang ada yang di sana bisa makan sampai kenyang. Dan masih ada lagi nih sisanya loh, Coach. Iya, masih ada sisanya 12 bakul. Wow, Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ya, demikian juga dengan adik-adik dan coach yang percaya dan menerima Yesus Kristus dalam hidup adik-adik. Apapun tantangan dan masalah yang kita hadapi, ingatlah kepada Yesus yang ada di dalam hidup adik-adik, ya kan? Bukan fokus pada tantangan yang ada. Yap, sebab Yesus yang ada di dalam adik-adik lebih besar daripada tantangan yang ada yang adik-adik Hadapi. Amin. Amin. Ya adik-adik, seperti yang tadi Coach Nodi dan Coach Kerry katakan ya, mungkin adik-adik memiliki tantangan, rintangan, challenge dengan tugas-tugas di sekolah ya, atau pelajaran sekolah yang susah banget ya, atau mengalami tantangan dengan teman-teman ya, yang terus mengganggu dan adik-adik dibully. Sepertinya adik-adik nggak bisa lakukan apapun ya, pasrah, impossible untuk dilakukan. Nah, semuanya udah dicoba nih ya, tapi tetap gagal melulu, nggak ada jalan keluarnya. Seperti keadaan murid-murid Yesus itu ya. Nah, Coach akan tunjukkan nih ya, ketika adik-adik menyadari keberadaan Yesus di dalam hidup adik-adik, itu membuat tantangan-tantangan adik-adik bisa diselesaikan. Wah, luar biasa ya. Adik-adik lihat nih, Coach punya apa? Telur, nah dan 1 botol. Nah, Coach akan mencoba memasukkan telur ini nih ke dalam botol ini. Nah, menurut adik-adik nih, Coach bisa gak melakukannya nih tanpa merusak telurnya? Kira-kira bisa gak nih adik-adik nih, Coach masukin ke dalam ini nih, ke dalam botol ini tanpa merusak telurnya? Nah, sepertinya nggak mungkin kayak gimana mungkin nggak dimasukkan begini nih? Nggak masuk adik-adik, telurnya terlalu besar. Ya kan? Kalau dipaksa, hancur kan adik-adik ya. Nah, botol ini nih
sama seperti hidup adik-adik yang tanpa Yesus, yang sedang mengalami rintangan. Nggak ada jalan keluarnya ya, tertutup nih. Istilahnya mustahil untuk diselesaikan. Nah, tetapi ketika hidup Yesus masuk ke dalam hidup adik-adik, bentar. Ketika ada hidup Yesus masuk ke dalam hidup adik-adik, nah, dalam hidup adik-adik bisa lihat, nah, nggak ada yang mustahil kan? Wah, luar biasa kan? Nah, wah, masuk telurnya tanpa merusak telurnya tuh. Adik-adik bisa lihat kan? Telurnya tidak rusak. Nah, tadi sepertinya kelihatannya tidak ada jalan keluarnya ya. Bahkan tidak ada lagi ya. Maksudnya bahkan mustahil. Nah, tidak mungkin. Terkadang kita belum melihat pertolongan Tuhan atau bantuan Tuhan. Nah, bukan berarti Roh Kudus tidak bekerja dan kelihatannya kok diam aja. Nah, tapi tetaplah percaya, adik-adik ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil dan yang tidak mungkin ya adik-adik ya. Ingat ya adik-adik ya, objek lesson yang tadi Coach lakukan. Wah, luar biasa kan ya. Hanya dengan adanya Tuhan Yesus di dalam hidup kita, semua tantangan bisa selesaikan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin ya adik-adik. Amin. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Udah sekali telur itu masuk ke dalam botol yang kecil sekali gitu. Iya, bisa masuk gitu ya Coach ya. Demikian juga dengan adik-adik yang memiliki hidup Yesus Kristus. Apapun tantangannya, percayalah kekuatan Roh Kudus selalu ada menolong adik-adik. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya Coach ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, sekarang waktunya kita perjamuan kudus. Adik-adik siapin ya roti sama anggurnya. Boleh apa aja kok rotinya atau anggurnya, air putih juga boleh ya Coach ya. Oke, adik-adik udah ada roti. Siap Coach? Siap. Oke, kita angkat tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas roti yang dipecah-pecahkan kepada kami Tuhan. Biarlah setiap kali kami memakannya, kami boleh mengingat pengorbanan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan sama-sama. Nah, sekarang adik-adik bisa ngambil anggur adik-adik. Oke. Kita mau angkat anggur kita di tangan kanan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas anggur yang Kau curahkan buat kami Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan, kami sembuh dan kami sehat di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Yesus, sekali lagi Tuhan untuk pengorbanan-Mu buat kami. Dan kami percaya, kami sehat dan kami sempurna di dalam Engkau. Thank you Lord God, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk selalu kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau percaya bahwa Engkau tinggal di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye. What
you worried about now? Trying to figure it out now. God knows right where you are now. You know it's all in his hands now. Because he cares for you, always cares for you. You know he'll see you through. He's always there for you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares about you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares so much about you. And give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares about you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares so much about you. Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR JCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.